Part 9. Yang pertama, Lulu. Ada seorang player bernama Hugo yang telah berhasil membuat sekolahan di Minecraft-nya. Ia berhasil membuat sekolah itu setelah 3 bulan membuatnya. Sekolahnya sangat komplit, ada lapangan kecil, ada CCTV, ada ruang eskul, ada auditorium, ada banyak loker siswa, ada kantin, ada kelas blok, dan lain-lain. Saat ia berada di sekolah itu pada malam hari, tiba-tiba saja ada pemberitahuan bahwa Lulu telah join ke servernya. Ia melontarkan banyak pertanyaan ke Lulu, tapi Lulu tidak memberikan jawaban apapun. Ia mencari keberadaan Lulu ke seluruh penjuru sekolah, tapi tidak menemukan di mana-mana. Dan saat ia memberanikan diri masuk ke kamar mandi wanita, ia mendengar suara tangisan. Di toilet itu, akhirnya ia berhasil menemukan Lulu. Lulu bercerita bahwa ia adalah seseorang yang dibully oleh temannya dan ia sedang mencari teman yang ingin menerimanya. Awalnya Hugo dan Lulu berteman baik. Lulu ini ternyata punya kelainan, yaitu sangat susah melihat. Karena Hugo kasihan, ia menawarkan dirinya untuk menjadi pemandu jalan si Lulu. Tetapi Hugo ini bergerak terlalu cepat, sehingga si Lulu tertinggal. Hugo berkata, "Kok lu lama banget sih?" Dan kemudian si Lulu menjawab, Inilah penyebab kenapa diriku dibully dulu. Hugo baru tahu tentang hal itu dan ingin menghampiri Lulu kembali. Tapi di sana Lulu sudah menghilang. Hugo merasa bersalah dan mencari keberadaan si Lulu. Tapi ia malah dikagetkan dengan Lulu yang berubah 180 derajat di ruang ganti. Hugo ini lari sangat kencang dan di belakangnya Lulu mengejarnya sambil berkata, "Kenapa lu bully gue, hah? Gue ini jalannya emang lama karena gue punya cacat mata. Lu seharusnya nggak bully gue ya." Setelah kejar-kejaran cukup lama, Hugo berhasil kabur keluar sekolah dan Lulu berkata, "Jika kamu kembali lagi ke sekolah ini, aku akan menghantuimu. Bukan di Minecraft, tetapi di dunia nyata." Usut punya usut, ternyata Lulu adalah seorang cewek yang dibully parah oleh teman-temannya karena mempunyai kelainan mata. Dan mentalnya tidak kuat sehingga ia mengurung dirinya di kamar sambil bermain Minecraft. Tetapi ia menolak untuk makan dan minum selama berhari-hari. Dan akhirnya mati. Hai guys, kalian tahu nggak sih? Akhir-akhir ini aku lagi suka banget mainin Genshin Impact. Karena game ini unik dan mempunyai fitur yang menarik. Fitur yang pertama, ada Real Open World Experience on multi-platform. Teyvat merupakan dunia di mana petualangan kalian dimulai dengan 7 wilayah yang bisa dijelajahi. Setiap wilayah di Teyvat memiliki kebudayaan yang unik dari gaya arsitektur dan berpakaian. Fitur yang kedua ada Co-op Mode. Di fitur ini, kalian tidak bermain sendiri. Kalian akan bergabung dengan tim player lainnya untuk menyerang dungeon secara bersama-sama. Setelah kalian menyelesaikan dungeon tersebut, kalian akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Fitur co-op akan terbuka saat kalian mencapai adventure rank level 16. Di versi 2.7 ada karakter Hydro terbaru, yaitu Yelan. Yelan merupakan karakter yang cocok untuk menjadi sub DPS karena mempunyai skill untuk mengeluarkan panah air yang otomatis menyerang musuh meskipun Yelan tidak berada di field. Buat kalian yang ingin main game Genshin Impact, buruan download karena ada event terbaru. Dan juga ada redeem code. Nama eventnya Perilous Trail. Event yang berada di area Chasm, di mana kalian harus memeriksa underground mines dan menyelesaikan berbagai tantangan untuk mendapatkan reward seperti Primogems, Crown of Insight, Weapon Ascensions Material, Talent Level Up Materials, Mystic Enchantments Ore, Hero Suite, dan Mora. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download Genshin Impact sekarang juga atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa kasih bintang 5 juga dan beri komentar positif. Yang kedua, Void Eyes Part 2. Cerita Void Eyes kali ini berbeda dari yang sebelumnya karena cerita kali ini lebih banyak dramanya. Jadi ada 3 orang sahabat, 2 cowok dan 1 cewek, William, Lucas, dan Charlotte, yang bermain menggunakan map server Minecraft gratisan dari internet untuk mendapatkan rumah mewah dan indah. Pada waktu itu, ia bermain di malam Jumat. Dan ketika jam 8:30 malam, si Lucas izin untuk leave server duluan karena ingin mengerjakan tugasnya sebentar. Jadi tersisa William dan Charlotte. Di sini William mencari kesempatan dengan menembak Charlotte untuk menjadi pacarnya. Bukan hanya di Minecraft, tetapi juga di dunia nyata. Awalnya Charlotte ini menolak karena dia takut Lucas sakit hati.
karena Lucas adalah mantan dari Charlotte yang baru putus seminggu yang lalu. Tetapi karena William orangnya baik, ganteng, dan imut, akhirnya Charlotte menerimanya. Emang ya dasar cewek kalau ganteng aja langsung diterima. Kalau kayak gua mah, Jam 9 lebih 10 menit, si Lucas ini kembali ke servernya untuk bermain lagi. Di sini William dan Charlotte tidak memberitahu kalau mereka sudah jadian. Ya, jadi mereka bermain Minecraft seperti biasa aja. Malam kedua di Minecraft, si Lucas bercerita bahwa ia nggak sengaja melihat ada entiti hitam bermata putih yang mengintainya dari dalam hutan. Si William tidak percaya akan hal itu. Ia butuh bukti kuat untuk mempercayai hal itu. Kemudian mereka kembali mengerjakan tugasnya masing-masing. William bertugas mining dan dua temannya bertugas mencari kayu. Saat sedang mining, si William ini dikagetkan dengan suara dan kemunculan void ice di ujung tempat miningnya. Ia langsung melaporkan hal itu kepada teman-temannya dan saat dicek di sana ada bekas mining dirt dan 4 redstone lamp yang menyala. Seketika mereka langsung merinding dan memutuskan untuk kembali ke rumah saja. Saat hendak kembali, si Lucas malah stuck di tengah jalan, gak bisa gerak sama sekali. Setelah itu, dirinya langsung tertarik ke belakang dan akhirnya mati karena terjepit blok. Untungnya, si Lucas respawn di dekat rumah mewah itu, sehingga mereka bertiga bisa berkumpul lagi. Mereka kemudian memutuskan untuk sembunyi di lantai 2 saja, tapi takdir berkata lain. Sekarang di lantai 2, malah si Lucas dan Charlotte yang ngestak. Dan mereka berdua langsung tertarik oleh sesuatu ke kejauhan. Di kejauhan, katanya mereka melihat banyak sekali skeleton yang berkumpul menjadi satu. Dan notifikasi kematiannya mengatakan bahwa mereka terbunuh oleh gerombolan skeleton ganas. Setelah itu, Charlotte dan Lucas memutuskan untuk keluar dari server karena sudah sangat-sangat takut. Tetapi tokoh utama ini masih berani dan tidak pantang menyerah. Ia ingin menemukan jawaban dari semua masalah yang mereka alami. Ia mempunyai firasat bahwa di balik redstone lamp tadi ada sebuah petunjuk. Tapi saat ingin menghancurkan redstone lamp itu, dari belakang ia mendengar suara perempuan menangis. Di sini tokoh utama sangat-sangat bodoh karena malah menghampiri suara itu. Dan akhirnya yang ketiga, Black Widow. Ada 2 player yang bermain Minecraft di map yang pernah menggunakan 19 mod sekaligus, tetapi kemudian nge-crash. Sehingga mereka memainkan map itu menggunakan vanilla Minecraft saja, agar Minecraft-nya tetap bisa mereka jalankan, meskipun mod-modnya tidak jalan. Awal-awal, mereka mengumpulkan kayu dan batu seperti biasa, tetapi rumah mereka ini sedikit aneh, karena menggunakan cobblestone sebagai pondasinya. Di sini temannya sedikit mencurigakan, karena temannya ini berhasil menebang pohon, tetapi hasil tebangannya sangat-sangat tidak wajar, seperti terlihat nge-cheat. Setelah membagi hasil tebangan pohonnya, temannya ini ingin kembali lagi menebang pohon, dan tokoh utama lebih memilih untuk mencari wheat seed yang banyak agar bisa membuat wheat farm. Saat sedang asik-asik menghancurkan rumput, temannya tiba-tiba berkata bahwa dirinya melihat struktur aneh di Minecraft. Tetapi ia bilang ia membutuhkan sword karena di struktur itu banyak sekali cobweb. Tokoh utama ini kemudian menghampiri struktur aneh itu dan ternyata temannya terjebak di tengah-tengah cobweb saat ingin mengambil diamond block yang ada di item frame. Saat si tokoh utama berusaha menyelamatkan temannya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran laba-laba yang sangat hitam di belakangnya. Laba-laba hitam itu menghampiri mereka sambil menghancurkan blok dan mengeluarkan suara yang sangat-sangat annoying. Kemudian mereka berdua terkena efek poison dan langsung mati dalam 4 detik. Saat mereka respawn, anehnya efek poison itu tetap tidak hilang dan menyebabkan mereka mati berkali-kali. Yang keempat, The Lighthouse. Ada seorang player bernama Grant yang seneng banget mainin map Minecraft dengan tema lokasi angker. Di map horor yang ia download, banyak sekali pilihan tempat angker yang bisa didatangi. Seperti misalnya Mercusuar Cape Prescott, Rumah Besar Aston Hall, dan Glamis Castle. Ia memulai dari tempat angker yang paling kecil levelnya, yaitu Mercusuar Cape Prescott. Dikabarkan Mercusuar Cape Prescott adalah mercusuar angker yang sudah tidak digunakan dari tahun 1989. Dan juga di mercusuar itu, dikabarkan ada penjaga goib yang sudah menjaga mercusuar itu selama 33 tahun.
Hari pertama di sana, ia membuat tenda dan juga memasang banyak kamera dengan tujuan untuk menemukan penjaga goib mercusuar itu, agar ia bisa mendapatkan konten untuk YouTube-nya. Ia memasang banyak kamera, termasuk memasangnya di dalam mercusuar. Di malam pertama, kameranya tidak menangkap apapun. Esok harinya, ia menambahkan satu kamera lagi yang merekam ke arah mercusuar untuk berjaga-jaga. Kemudian, saat ia ingin menaiki mercusuar itu, ia baru menyadari tangganya sudah rusak. Jadi ia mengamati saja mercusuar itu dari bawah. Malam kedua di sana, ada satu kameranya yang mati, padahal seharusnya kamera di Minecraft gak bisa mati. Jadi, apakah itu dimatikan oleh sesuatu? Tapi meskipun begitu, untungnya dia punya dua kamera yang mengarah ke mercusuar. Video yang ditangkap kamera itu sangat-sangat mengejutkan, karena kameranya menangkap ada seseorang yang sedang mengintip dari atas. "Ah, siapa itu?" ucapnya saat pagi hari mengecek hasil videonya. Di hari ketiga, ia berjalan-jalan di sekitar mercusuar itu, dan kalau kalian melihat lautnya sangat bagus, dan di sana juga ada semacam barrel-barrel ikan yang sudah tidak digunakan. Di malam ketiga, ia diganggu dengan suara-suara langkah kaki dari dalam hutan, dan ia ditampakkan sedikit muka dari penjaga misterius itu. Tapi saat dicek tidak ada apa-apa. Jadi ia berpikir mungkin ia hanya berhalusinasi saja karena sudah malam hari. Di hari keempat, paginya ia mengecek-ngecek kameranya seperti biasa dan tidak ada hal menarik lagi. Dan malam keempatnya adalah puncak dari semuanya. Di malam itu, ia terbangun karena suara bising dari mercusuar. Ia pun mengecek mercusuar itu, tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa di situ. Hanya ada tangga hancur dan kamera-kameranya saja. Tapi saat keluar, ia mendapati tendanya sudah hancur dan ada suara aneh dari dalam hutan. Ia akhirnya berlindung ke dalam mercusuar itu, tapi dirinya malah diserang oleh sebuah entity. Muka dari entity itu tidak ia upload ke YouTube karena terlalu mengerikan dan bisa menyebabkan dolar kuning ke videonya. Sehingga dia hanya mengupload hasil video dari kameranya saja. Setelah itu, ia memutuskan untuk tidak memainkan map horor itu lagi. Yang kelima, Curse Snow Golem. Ada seorang cewek bernama Emily yang sangat suka bermain salju di dunia nyata. Tetapi pada musim dingin kemarin, ia tidak bisa bermain salju karena dirinya terkena demam tinggi. Sehingga ia mencari pelampiasan dengan bermain salju di Minecraft menggunakan VR. Di Minecraft, ia bermain-main salju dengan mengambil salju sebanyak mungkin dan membuat rumah dari snow block agar terlihat seperti iglo. Ia juga tidak lupa membuat pintu untuk iglo yang dibuatnya. Kemudian, ia berjalan-jalan di snowy biome itu biar seakan-akan dirinya benar-benar merasakan ada salju yang berjatuhan ke badannya. Saat sedang menjelajahi snowy biome itu, ia tidak sengaja melihat ada snow golem yang muncul tetapi hanya sepersekian detik. Dan di situ, dirinya juga menemukan lubang dan sebuah dispenser. "Ah, kok bisa ada dispenser di sini? Siapa yang naruh dah?" ucap si Emily. Ia masuk ke lubang itu dan ternyata di situ ada sign yang artinya semua salju di sini adalah milikku. Ia tidak mengerti maksud dari sign itu dan kembali ke rumahnya. Tetapi anehnya, sekarang rumah iglonya memberikan damage kepadanya. Dan juga ada sign yang artinya ini rumah igloku. Kamu akan tersakiti jika masuk ke dalamnya. Ia mencoba masuk ke dalam iglonya dari samping, tapi tetap saja iglo itu tetap memberikan damage kepadanya. Ia merasakan hal itu nggak wajar dan memutuskan untuk kabur. Saat kabur, ia tidak sengaja terjatuh ke sebuah lubang. Saat berada di lubang itu, tiba-tiba saja ada notifikasi yang artinya waspada, snow golem sedang mengintaimu. Dan kemudian Minecraft-nya bergoyang-goyang dan layarnya menjadi abu-abu. Ia kabur secepat mungkin dari snowy biome itu dan akhirnya berhasil tiba di plains biome. Saat di plains biome itu, tiba-tiba Curse Snow Golem menunjukkan dirinya sambil berkata, "Jika kamu masuk ke snowy biome ini lagi, aku akan membuatmu mati kedinginan terus-menerus sampai kamu tidak betah bermain Minecraft lagi." Yang keenam, Hypixel Warden. Ada orang bernama Justin yang bermain di server Hypixel. Dirinya bermain di Hypixel sebenarnya hanya ingin menjelajahi Hypixel secara keseluruhan karena ia sangat penasaran ada bangunan apa saja di lobi Hypixel. Justin berniat mencari tombol-tombol tersembunyi di Hypixel untuk ia jadikan konten YouTube-nya.
Setelah beberapa lama mencari, meskipun ia belum menemukan bug atau glitch apapun, Justin tetap tidak menyerah untuk mencari hal itu. Ia bahkan mencari-cari glitch sampai ke bawah kapal, dan di situ akhirnya ia menemukan satu glitch, yaitu dirinya yang tiba-tiba nggak bisa gerak saat berada di bawah kapal. Dan yang terakhir, ia mencoba untuk menjelajahi kedalaman terdalam yang ada di lobi Hypixel. Dan akhirnya berhasil sampai ke ujung dari cave yang ada di Hypixel itu. Di situ ada logo Hypixel yang sangat besar dan desain yang sangat bagus. Ia sudah puas karena sudah berhasil menjelajahi keseluruhan lobi Hypixel dan berniat pulang. Tetapi, dan dengan keberadaan entiti aneh di belakangnya, Justin kabur terbirit-birit karena takut, sangat-sangat takut. Dan yang ketujuh, Error 000. Katanya, ada rumor jika kalian memainkan server Minecraft Java menggunakan world yang disediakan Aternos dan hanya menggunakan skin Steve saja, ada chance kalian bisa bertemu dengan entity bernama Error 000. Dan Ernest ingin mencobanya. Awal-awal main, ia membuat rumah dengan kombinasi cobblestone dan planks. Kemudian, ia berjelajah-berjelajah sambil memberi makan lebah, mencari biji, dan lain-lain. Saat kembali, ia disambut oleh sebuah entiti hitam legam dengan muka abstrak. Mukanya ini agak mirip kayak TV tabung. Kemudian, entiti itu berkata, "Apakah kamu di sini bersenang-senang? Tapi sayang sekali, kamu mencuri tempatku." Dan kemudian, entiti itu menghilang sambil mengucapkan, "Tunggu saja, world ini akan kuambil kembali." Si Ernest ini kebingungan dengan perkataan dari entiti itu dan memutuskan mematikan servernya, kemudian pergi tidur. Besok harinya, ia kembali lagi ke world itu dan berniat mencari cave. Untungnya ketika pulang, ia tidak bertemu Error 000 itu lagi. Hanya menemukan sign aneh bertuliskan, "World ini bukan punyamu, Steve. Ini world milikku." Error 000 menyebut dirinya Steve karena Ernest menggunakan skin Steve biasa. Kemudian, karena Ernest di sini belum memiliki kasur, jadinya ia menunggu saja sampai pagi. Tapi saat pagi, ia malah dikejutkan dengan kedatangan Error 000 di depan rumahnya. Entity itu berkata, "Bukannya gua udah bilang ini world gua? World ini selalu punya gua. Gua yang punya ini selamanya ya." Kemudian, entity itu menutup pintu dan pergi menghilang lagi. Si Ernest di sini ketakutan dan mematikan servernya. Dan sengaja tidak memainkan Minecraft-nya selama seharian penuh. Saat kembali lagi ke server itu, Ernest sudah punya mental yang kuat dan memutuskan untuk tidak takut terhadap Error 000. Ia mencari-cari keberadaan Error 000, bahkan sampai mengejeknya pengecut. Setelah sekian lama, akhirnya Ernest berhasil menemukan Error 000 di rumahnya. Di situ, Ernest bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan entity itu menjawab bahwa dirinya adalah entity pertama yang dibuat Notch sebelum Steve dibuat. Tetapi karena bentuk mukaku aneh dan tidak terlihat seperti manusia, jadi aku dibuang. Kemudian saat entity itu ditanya lagi oleh Ernest, "Apa yang kamu inginkan?" Error 000 itu menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Kemudian chat-chatnya dipenuhi kalimat-kalimat berisi, "Aku ingin membunuhmu, kamu akan mati, Steve harus mati," dan semacamnya. Kemudian si Ernest kabur ke salah satu tebing di dekat rumahnya dan setelah itu komputernya langsung mati dan saat ia menyalakan dan membuka Minecraft lagi, ada error di Minecraft-nya. Errornya itu bertuliskan, "Kamu kehilangan file steve.dat.location. Tolong install ulang kembali Minecraft-mu." Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta part 9. Jadi udah itu aja dan